Ada dua bayi yang pernah berbicara, satu bayi Nabi Isa, dua bayi dalam kisah Juraij. Yang subscribe semoga ahli surga Juraij adalah seorang yang selalu beribadah di tempat ibadahnya. Di bawah tempat ibadahnya ada seorang pengembala sapi dan seorang perempuan dari desa tersebut berzina dengan pengembala sapi tersebut. Suatu hari ibu Juraij datang saat Juraij sedang beribadah dan memanggilnya. Juraij merasa ragu antara menjawab ibunya atau melanjutkan salatnya. Namun pada akhirnya Juraij memilih untuk melanjutkan salatnya. Ibunya memanggilnya kedua kalinya dan Juraij kembali memilih sholatnya. Ibunya kemudian memanggil untuk ketiga kalinya dan dalam hatinya Juraij berpikir, ibuku atau salatku? Sekali lagi dia memilih untuk melanjutkan salatnya. Karena Juraij tidak kunjung menjawab panggilannya, ibunya kesal dan berdoa, semoga Allah tidak mematikanmu, wahai Juraij, kecuali jika engkau melihat wajah perempuan-perempuan pelacur. Setelah itu ibunya pergi. Pada suatu hari, tiba-tiba seorang wanita yang melahirkan anak hasil perzinahan dihadapkan kepada seorang raja. Raja bertanya, siapa yang menghamilimu? Wanita itu menjawab, Juraij. Raja bertanya lagi, pemilik tempat ibadah itu? Wanita itu menjawab, ya. Raja kemudian memerintahkan bawahannya untuk menghancurkan tempat ibadah itu. Ia juga meminta bawahannya untuk membawa Juraij kepadanya. Maka pasukan raja kemudian menghancurkan tempat ibadah itu. Juraij kemudian diikat dan ditarik melewati para wanita pelacur, dan para pelacur itu ditampilkan di hadapannya di tengah kerumunan orang. Sang raja berkata, apa yang mereka tuduhkan kepadamu? Juraij menjawab, apa yang mereka tuduhkan terhadapku? Raja berkata, mereka menuduhmu sebagai ayah anak ini. Juraij bertanya, di mana bayi itu? Mereka menjawab, itu bayi yang ada di pangkuannya. Juraij mendekati bayi itu dan bertanya, siapa ayahmu? Bayi itu menjawab, pengembala sapi. Setelah itu sang raja pun merasa bersalah terlalu gegabah menuduh Juraij. Hingga ia pun menawarkan, apakah kami harus membangun kembali tempat ibadahmu dari emas? Juraij menjawab, tidak. Sang raja bertanya lagi, dari perak? Juraij menjawab, tidak. Lalu sang raja berkata, lalu dengan apa kami harus mengganti tempat ibadahmu? Juraij menjawab, kembalikan tempat ibadah itu seperti semula. Namun setelahnya Juraij tersenyum seakan teringat sesuatu. Sang raja bertanya, kenapa engkau tersenyum? Juraij menjawab, aku tersenyum karena suatu perkara yang sudah ku ketahui, yaitu terkabulnya doa ibuku terhadap diriku. Begitulah kisah Juraij. Allah mengabulkan doa orang tua kepada anaknya dan menolong Juraij dengan mujizat bayi yang bisa bicara agar menjadi pelajaran bagi umat muslim semua.